وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Masyaallah muslimin jamaah Majelis Taklim yang dirahmati Allah. Budi. Marilah kita panjatkan tinggi. Gere. Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan masih walafiat. Masih akan nikmat. Kaput rumah bagus. Mantap Pak Budi. Ya itu tentang insakya yang sekarang ini dipersoalkan oleh orang lah. Itu kemudian niatnya ya sama bodi disalahin ya. Dan kemudian apa namanya sholat bukan sholatnya khutbahnya lah gitu ya. Nanti mungkin saya kira itu yang menjadi titik berat kita sampai keluarga kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim tunzirhum la yu'minun inna tunzirul man ittaba'a dzikra wa nasiya rahmana bil ghaib fabashshirhum bi maghfiratin wa ajrin karim inna nuhil mauta wa naktubu ma qaddamuu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahum al-mursalun idh arsalna ilayhim ithnayni fakadzabuhuma wa ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala min shay'in illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin qalu inna tatayyarna bikum la in tantahu lanarjumannakum wa la yasallakum minna 'adzabun ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما فيه غيرنا مقبلون وآيات لهم أرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنهم يأكلون لنا من أنفسهم مما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسهر والشمس تجري لمستقر ذلك تقدير العزيز والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون العظيم لا الشمس ينبغي لها فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سعيد لهم فيها
Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Alika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nabiyika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nabiyika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salimul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amin ba'da. Hadaratul muhtaramin, para bapak, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita ketemu kembali di malam Jumat ya kedua sebelum akhir Syawal, karena malam Jumat ini masih malam Jumat depan. Jadi kita maksudnya kesempatan malam Jumat sekali lagi, nanti silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sebagaimana yang telah lewat kemarin saya share, kemarin baru saja kita melewati buku Sya'ban yang double mustajab. Kata Imam Syafi'i, wa qala Syafi'i rahmatullah alaih, annaha wa balagana annahu kana yuqalu inna du'a al-fajr fi khamsil layal. Sampai kepada kami dikatakan bahwa doa terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di 5 malam. Yang pertama fi lailati yaumil jumu'ati, di malam Jumat. Hari ini malam seperti ini. Yang kedua walailatul adha, malam Idul Adha. Walailatul fitri, malam Idul Fitri. Wa awwal lailatin fi Rajab,
malam awal Rajab sudah lewat, wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam lailatul nisfi Sya'ban kemarinan. Nah, sekarang bisa ada satu lagi malam Jumat. Kita manfaatkan malam Jumat ini semaksimal mungkin. Semoga kita diberkahi di bulan Sya'ban ini dan sampai usia kita wabalighna Ramadan. Semoga Allah sampaikan usia kita hingga Ramadan nanti. Amin. Allah Subhanahu wa taala tadi diminta untuk membahas tentang Ramadan. Kita bahas dari pradulu. Beberapa teman yang kemarin mungkin ada yang ke share, karena saya share-nya itu pakai pesan siar jadi untung-untungan lah. Yang share nomor saya ke share, kalau nggak ke share ya mungkin saya yang kelupaan apa bagaimana. Sudah saya sampaikan bahwa bagaimana hukumnya puasa setelah nisfu Sya'ban ini selalu ditanyakan oleh ibu, tapi bapak-bapak enggak, apa karena bapak-bapak udah biasa puasa jadi kesananya apa gimana? Ya, puasa itu ada dua. Yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah. Kalau puasa wajib yang nggak boleh itu cuma 5 hari selama setahun, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari Tasyrik. Selain ini laksanakan. Apa itu puasa wajib selain Ramadan pastinya, yaitu qadha Ramadan. Jadi kalau jam-jam atau jam, waktu-waktu seperti ini jangan nanya, Pak Ustaz, kalau qadha Ramadan boleh nggak setelah nisfu Sya'ban? Bukan boleh lagi, wajib. Ya. Nah, ya kita bahas sunnah. Kalau puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban bagaimana Pak Ustaz? Nah, ini ada perbedaan pendapat karena memang ada beberapa dalil yang berbeda. Dalil yang pertama yang selalu menjadi disodori nama ibu-ibu adalah faidan tasofa Sya'ban para tabunya, kata Nabi. Kalau Sya'ban sudah separuh, kalian jangan puasa lagi. Ini yang jadi patokan mereka setelah nisfu Sya'ban nggak puasa. Tapi ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa Nabi melarang puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali orang-orang yang sudah biasa puasa. Seakan-akan yang nggak boleh itu sehari 2 hari. Ada lagi hadis yang lain yang mengatakan bahwa Nabi nggak pernah puasa di selain Ramadan yang lebih banyak kecuali bulan Sya'ban. Berarti bulan Sya'ban Nabi puasanya banyak sekali. Dan yang terakhir bahwa ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini. Saya tidak pernah melihat Nabi puasa 2 bulan berturut-turut. Illa fi Sya'ban wa Ramadan, kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan. Berarti Nabi pernah puasa Sya'ban full, Ramadan full. Artinya apa kalau Sya'ban full? Berarti setelah nisfu Sya'ban masih puasa. Seakan-akan hadis ini bertentangan dengan yang pertama tadi. Disinilah beberapa ulama menyimpulkan yang benar yang mana Pak Ustaz, semua benar hadisnya. Yang salah itu yang Nah, ulama menyimpulkan bahwa dalam hal puasa sunnah, bagi orang yang nggak pernah puasa sunnah, setelah nisfu Sya'ban lanjutkan kebiasaannya nggak puasa. Jadi nggak usah puasa. Biasanya nggak pernah puasa sunnah, begitu nisfu Sya'ban selesai begitu nisfu Sya'ban ujung-ujung puasa, rajin amat. Udah, nggak usah puasa lah, nanti Ramadan baru puasa. Bagi orang yang biasa puasa sunnah, setelah nisfu Sya'ban lanjutkan kebiasaannya. Apa contohnya Senin Kemis? Habis tadi puasa, kenapa? Senin besok puasa, kenapa? Karena sebelum nisfu Sya'ban sudah biasa Senin Kemis. Lanjutkan sampai menjelang Ramadan nanti. Yang biasa Daud lanjutkan sampai menjelang Ramadan nanti. Nah, begitu kesimpulannya. Jadi sekali lagi rumusnya adalah melanjutkan kebiasaan. Yang biasa nggak puasa, tetap nggak puasa. Yang biasa puasa sunnah, lanjutkan puasa sunnah. Ya, lanjut. Sekarang yang kita bahas selanjutnya adalah ada. Ziarah kubur? Ada. Rombongan kita ini. Rombongan mana nih? Kenapa setiap menjelang Ramadan kok ada acara ruahan, ada acara ziarah kubur? Yang pertama, ini tidak banyak-banyak, sekilas saja. Yaitu kita tahulah orang di alam barzakh sana itu masih butuh doanya orang yang hidup.
Kenapa? Karena masih di alam barzah, masih nyambung. Kalau nanti di akhirat udah nggak nyambung lagi, karena dunia udah nggak ada. Alam barzah sama dunia ini masih nyambung dan masih saling bisa kasih manfaat. Apa contohnya? Orang hidup mendoakan yang meninggal, berarti manfaat yang meninggal. Orang meninggal terkadang mimpilah atau ketika kita ziarah meninggal langsung, berarti yang meninggal ini ngasih manfaat ke kita. Gara-gara dia kita jadi ikut mati, kan begitu, kasih manfaat namanya. Bisa saling kasih manfaat. Nah, termasuk yang dibutuhkan ahli kubur adalah, selalu saya sampaikan ini, ketika jenazah telah dimasukkan ke liang kubur, mereka itu kayak orang tenggelam yang minta tolong. Mal mayyit fil qabri illa kal gharqil mutaqawwil kata Nabi. Nah, kalau orang tenggelam minta tolongnya biar diangkat oleh orang yang ada di pinggiran. Tapi orang meninggal kan enggak kepengen hidup lagi dan memang nggak mungkin bisa. Apa yang mereka butuhkan oleh orang yang meninggal ini? Mereka yang tabi'in dakwah min abin aw akin aw ummin aw akin aw tabikin. Kata Nabi, mereka menunggu doa dari orang-orang terdekat mereka. Nabi mencontohkan 4 orang, bapak, ibu, saudara, teman dekat. Kenapa? Karena orang inilah yang dulu ketika almarhum ini masih hidup, orang-orang ini yang biasa membantu ketika kesulitan. Anggaplah yang meninggal berarti orang tua seandainya. Maka yang dilakukan anak. Kok begitu? Waktu hidup dia ngapa-ngapain anak, berobat yang nganterin anak, ke pasar yang nganterin anak, nyari makan yang beliin anak, dan seterusnya. Maka begitu beliau meninggal, tetap beliau nunggu anakku mana ya, doanya mana ya, doanya mana. Faidalah dakwah kata Nabi. Ketika doa telah tersampaikan kepada beliau, karena ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Doa tersebut bagi orang yang meninggal lebih disukai, lebih dicintai daripada dikasih dunia seisinya. Duit udah nggak berlaku, makanan nggak berlaku, rumah pakar, mobil mewah nggak berlaku. Yang berlaku di alam barzah sangat doa. Maka ketika doa tersebut tersampaikan kepada beliau sangat gembira sekali. Doa. Satu. Yang kedua, kita tahulah semuanya bahwa Ramadan itu adalah waktu yang sangat ditunggu oleh semua orang Islam. Kenapa kok sangat ditunggu? Di antara hadis, Futihat abwabul jannah, di riwayat yang lain, Futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu surga, dibuka pintu-pintu langit. Maksudnya apa? Berbuat baik di Ramadan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nyadar lah, kalau nggak Ramadan paling kita jamaah 2 waktu aja, maghrib isya. Begitu Ramadan 5 waktu kita jamaah enteng aja rasanya. Ya. Kalau nggak Ramadan, isya jamaah kita paling selesai isya pulang. Begitu Ramadan selesai isya masih duduk di masjid, di musola, di tempat ibadah, lanjut tarawih masih mau enteng rasanya. Kenapa? Memang Futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Maksudnya berbuat jelek atau maksiat di Ramadan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disulitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang di pinggir jalan yang biasa mabuk-mabukan ya. Kalau Ramadan, apa kata mereka? Janganlah enak puasa-puasa. Sampai seperti itu, menghormati puasa. Kenapa? Imbas dari ditutupnya pintu neraka. Wa khusifati syayatin, dibelenggu setan-setan. Ini yang selalu ada pertanyaan, Pak Ustaz. Ya, katanya setan dibelenggu, kenapa orang masih maksiat? Kenapa setan dibelenggu, kenapa orang masih berusaha? Jangan lupa teman-teman semuanya, yang mengajak orang untuk durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, ada selain setan, yaitu nafsu. 2, 1 setan, 2 nafsu. Selama 11 bulan nafsu kita didampingi setan terus untuk berbuat dosa, maksiat. Begitu Ramadan, setannya dibelenggu, nafsunya sudah bisa jalan sendiri. Makanya tetap berusaha kadang-kadang. Tapi mungkinlah separuh daripada dua-duanya berat agak beratan. Tinggal 1. Nah ini, maka kadang-kadang Ramadan orang masih maksiat. Tapi beda lah maksiatnya orang saat Ramadan dengan di luar Ramadan. Kenapa tadi? Setan itu.
Nah, orang meninggal kita ingat seandainya ini orang terdekat kita masih bisa ngobrol sama kita walaupun mereka di alam barzah, pasti mereka akan ngomong begini, kamu enak dapat Ramadan, dosa ibadah, lipat ganda pahalanya, dosa diampuni, enak dapat Ramadan lah, aku tidak bisa lagi, kan begitu kira-kira keluhan mereka. Nah, rasa itulah yang menggelitik kita untuk ayo hibur mereka dengan sedikit doa dari kita menjelang Ramadan. Ya Allah, alhamdulillah Engkau masih kasih saya kesempatan Ramadan ya Allah. Beliau yang saya cintai gak dapat lagi, tetapi saya cinta sama beliau, Allah maka ampunkan dosa-dosa. Kan paling gak menghibur ahli kubur ini. Dan yang ketiga kalau kita punya orang tua, punya kakak, punya paman dan yang lain sebagainya, yang dulu ketika beliau masih hidup kita susah untuk berbakti. Kenapa? Namanya manusia kadang tersinggung, namanya manusia kadang susah, saklek, keras dan sebagainya. Begitu beliau meninggal, inilah saatnya kita menambal kekurangan kita masa depan. Kita doakan beliau, kita doakan orang tua kita. Semoga dengan doa sedikit ini Allah terima sehingga kita termasuk tercatat anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Memang sepertinya orang yang masih hidup kepada yang meninggal dengan cara mendoakan. Inilah yang memiliki kita agar mau membuat acara doa bersama untuk almarhumin almarhumah, khususnya menjelang Ramadan. Syukur-syukur bisa ziarah. Beda rasanya. Beda. Ya beginilah contohnya. Ada nggak di sini yang punya kampung? Banyak. Dan aku aja. Ketika Ramadan, ketika Lebaran, kita nggak bisa pulang kampung, tapi kita bisa mengirim orang tua. Kita kasihlah video, kita transfer 10 juta saat ini. Kira-kira lumayan senang apa enggak orang tua? Lumayan. Iya. Tapi orang tua akan senang ketika 10 juta itu kita sodorkan dengan tangan kita sendiri. Artinya apa? Kita pulang kampung, kita kasih beliau 10 juta. Udah dapat 10 jutanya, kata pula dia sama kita. Kan rasanya beda. Inilah bedanya doa dari jarak jauh dengan doa di hadapan makam orang tua kita. Ya seperti itulah ya. Walaupun dari jauh juga nyampe, iya nyampe sama, kita transfer juga nyampe untuk duit 10 juta. Tapi rasanya ini makanya kadang ada orang yang pokoknya ziarah selain kita kangen juga kita mau bersih-bersih dan yang sebagainya, dia tadi ada rasa berbeda. Makanya Nabi bilang bahwa termasuk fadilah ziarah adalah bulan ilmu maut, mengingatkan seseorang kepada kematian. Ya mungkin itu juga hikmahnya. Makanya Nabi yang awalnya melarang ziarah akhirnya memperbolehkan bahkan menyuruh. Untuk nahai untuk ziarah kubur. Dulu pernah saya larang kalian berziarah kubur. Sekarang baju ziarah. Teman-teman semua yang Allah Subhanahu wa taala ada 2 poin. Yang pertama puasa setelah Nabi Ka'bah. Yang kedua adalah ruangan dan ziarah kubur. Yang ketiga sekarang kita masuk ke ru'yah, hisab dan sidang isbat. Nah, ini ru'yah itu melihat tanggal langsung. Beda dengan Masehi, Hijriyah itu ritmenya nggak urut. Kalau Masehi kan kalau waktu saya kecil itu yang tinggi 31, yang pendek selain Februari 30, 31, 30 begitu dulu. Nah, kalau Hijriyah nggak begitu. Rajab 30 hari, Syakban bisa jadi 30 lagi. Nggak tahu kalau habis 30, 29 hari. Disinilah maka perlu melihat langsung. Udah masuk tanggal apa belum? Bagi orang yang ngerti, yang pintar, yang belajar, mungkin nggak usah lihat langsung bisa. Namanya hisab, ilmu hitung, astronomi. Tapi kan nggak semua orang bisa. Hanya orang-orang tertentu. Yang benar yang mana Pak Ustaz? Dua-duanya dibenarkan oleh agama. Dalilnya mana? Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan syahr Ramadan tersebut, maka puasalah. Menyaksikan itu melihat apa? Enggak.
Menyaksikan itu harus melihat apa boleh? Tidak. Harus. Tidak harus. Nah, yang biasa di pengadilan tahu menyaksikan itu tidak harus melihat langsung. Kita ingat waktu beberapa tahun yang lalu masalah racun cyanida, saksi pengadilan ada nggak yang lihat langsung? Nggak ada. Semuanya saksi ahli. Saksi ahli mereka nggak lihat langsung, tapi bisa menyimpulkan dengan ilmu. Kan begitu. Pun demikian dengan tangga. Walaupun yang lihat langsung bisa dihitung, memang ada rumusnya. Maka dua-duanya diakui oleh agama. Hisab juga boleh, ru'yah juga boleh. Terserah kita mau yang mana. Ustaz, saya mau yang belakangan aja kalau Ramadan, kalau sawah mau yang depan nggak bisa. Nah kalau 29 hari gimana? Kita nanti puasanya cuma 28. Nah. Sekarang saya cerita masalah sidang isbat. Jadi nanti setelah tanggal 29 Sya'ban sore itu, begitu malam, ada kemungkinan malam nanti 1 Ramadan, ada kemungkinan malam nanti masih 30 Sya'ban. Bagi yang ru'yah. Maka karena itulah pemerintah dengan kemenangnya, organisasi Islam dengan NU-nya, Muhammadiyahnya dan yang lain sebagainya, nyebar anak buahnya ada di Papua, Sulawesi, Maluku, Lombok, Kalimantan, Bali, Jawa, Sumatera dan semuanya disebar untuk meropong. Saya tanya di sebelumnya nih, bulan kalau tanggal muda munculnya di sebelah barat atau sebelah timur? Ayo, enggak itu ya, berarti ya. Ayo, kalau tanggal muda, bulan itu di sebelah barat atau sebelah timur? Ayo, gimana? Wetan. Gini, ngecek ya nanti kalau tanggal tua, semakin tua semakin ke sono mana? Timur. Mudanya di barat. Jadi nanti kalau tanggal 1 mungkin agak susah. Tanggal 3, tanggal 4 lah. Tanggal 3 itu maghrib kita bisa melihat bulan tuh. Sampai Isya jam 8 hilang. Tanggal 4 sampai jam 9 hilang. Tanggal 5 jam 10 malam udah hilang, kan begitu. Makin ke atas. Ini purnama, lama turun purnama. Nah, tanggal muda itu kalau tanggal hijriah, hilal atau bulan itu di sebelah barat sana. Nah, ini pasti saya sudah sini. Jadi ceritanya begini, kalau ru'yah ketika matahari turun, ini itu siapa namanya? Cakrawala. Tulis di bawah. Bukan. Cakrawala. Ke selatan utara ini garisnya. Cakrawala itu. Garis ufuk atau garis horizon. Itu maksudnya itu tadi. Ketika matahari kayak seakan-akan matahari tenggelam, ya maghrib matahari tenggelam itu. Nanti bulan masih bentuk sabit dia, masih bentuk sabit kecil gitu, putih nih, dianya muncul. Matahari tenggelam dia muncul. Terkadang munculnya tinggi, terkadang munculnya pendek. Nah kalau tinggi aman, maksudnya apa? Pasti antara orang yang hisab sama orang ru'yah klop. Karena secara hisab sudah melewati garis, berarti sudah masuk tanggal. Kata orang yang teropong kelihatan karena tinggi. Yang jadi masalah itu kalau pendek, sekitar di bawah 2 derajat. Saya tanya nih, Sofian, dari ujung barat sampai ujung timur berapa derajat? 80. Nah ini cuma 2 derajat. Kurang dari 2 derajat ini pendek. Itu yang jadi masalah. Kenapa kok begitu? Karena pasti akan ketutup sama apa namanya? Semburannya matahari apa? Silaunya itu. Pengenge. Bukan mataharinya, silaunya. Jadi ketika dia turun matahari, masih ada silaunya itu masih ada. Yang masih garis di sini.
Masih ada. Nah itu bulan sabit tertutup sama silaunya itu. Sampai sekarang teropong secanggih apapun nggak bisa kalah sama silau itu. Karena bulannya nggak bersinar ya, cuma putih bening. Dengan silaunya bersinar. Disinilah yang bikin perbedaan pendapat. Kata tukang itu atau ahli hisab sudah masuk tanggal, berarti ntar malam sudah Ramadan. Kenapa? Bulan sudah melewati garis. Kata tukang teropong, tukang ru'yah, nggak bisa, ntar malam masih Syakban. Kenapa? Nggak kelihatan bulan. Ini yang bikin beda pendapat. Yang benar yang mana Pak Ustadz? Ya wallahu a'lam, pernah bisa dibuktiin. Yang itu kan kata dia kan di atas garis, tapi kata yang buktiin pakai teropong nggak ada buktinya, nggak kelihatan. Di sini mau yang mau ikut yang mana begini? Bisa 2.000 ya. Di sini kan yang ribut ada. Nggak tahu besok itu berapa derajat itu tingginya. Nah, setelah teropong, Papua lapor ke Jakarta, lapor bahwa kami di sini di titik ini melihat bulan di sebelah sini dengan kemiringan begini, tinggi sekian derajat, lama sekian menit, kan begitu. Nah, nanti Sulawesi nelpon, Maluku nelpon, Lombok, Kalimantan, Bali, Jawa. Begitu Jakarta nelpon, kan maghrib itu udah tuh, ya kan? Terus gimana sidang Pak Ustadz? Belum sidang, kenapa? Aceh masih terang. Aceh belum bisa teropong, orang masih terang, makanya masih di atas. Nunggu dulu maghrib sana. Maghrib sana, di sini udah mau isya. Makanya begitu sana selesai laporan ke sini, di sini kadang udah setengah 8 sidang dibuka. Gimana dari NU, gimana Muhammadiyah, gimana Kemenak Papua, Kemenak Kalimantan, Kemenak Sulawesi, Kemenak Jawa, Kemenak Sumatera. Disimpulkan bahwa ternyata banyak yang melihat tok berarti besok atau malam ini sudah 1 Ramadan jam 8 malam udah. Kita di sini nunggu terawih kan begitu. Iya. Karena memang prosesnya begitu. Ya bisa kenapa sih sidangnya nggak kemarin dan rombongannya baru dari sore sidangnya kemarin. Jadi sekali lagi seperti itu. Nah ini, nah di sini jelas ya. Jadi kita nggak bisa maksa-maksa menang. Sebentar apa hasilnya kapan ini? Sebentar aja. Udah maghrib nih, nanti kan kita mau terawih saatnya begitu. Nggak bisa, tetap harus nunggu Aceh selesai. Kan bisa Pak Ustadz, yang penting Papua, Kalimantan, lihat kan udah bisa ditentuin. Pak, pemimpin nggak bisa begitu. Kita bayangin lah seandainya dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa lihat semuanya. Tapi Aceh belum teropong, terus kita tentuin ntar malam puasa. Kira-kira Aceh tersinggung. Nah, iya loh, suruh teropong belum laporan malah belum ditentuin yang sini. Makanya tetap apapun hasilnya tetap nunggu sana. Ya, inilah beratnya biar bisa merangkul semua itu bagaimana ya seperti itu. Tetap nunggu dulu. Dan lanjut. Begitu masuk Ramadan, masuk malam Ramadan, yang pertama kali kita lakukan adalah tarawih. Di sini. Saya tanya, kalau kita tarawih, mungkin teman-teman 20 lah saya anggap. Senangnya yang cepat atau yang cepat. 7 menit. Cepat lah. Oke. Wow. Saya imamnya beberapa tempat beda-beda. Ada yang sedang, ada yang cepat, ada yang sangat cepat. Yang saya sangat cepat itu di Cakung, apa namanya, masih kesana lagi. Itu. Di gubrak-gubrak udah kayak gubrak-gubrak lah itu lah. Orang sholat isya-nya aja jam 7:30 kurang 5. Sholat isya-nya. Minta selesai jam 8 kurang seberapa, 20 rakaat lagi, terus 3 witir. Ada bagiannya lagi. Iya, tapi masih mendem di situ, kenapa? Karena cuma selokasi itu lah. Saya yang ngumpet itu di BKT. Di BKT kenapa kok ngumpet? Pertama minta cepat, kedua 20 rakaat, yang ketiga pakai speaker atas.
Lah kan nggak apa-apa Pak Ustadz, bukan nggak apa-apa. Suara sudah bersumber atas, sudah di sekitar dan kedengeran di kita. Masalahnya saya nggak bisa balapan apa yang sebelah. Iya, saya udah berusaha cepat. Baru kita mau witir pertama, soalnya udah selesai witirnya. Kan bikin edit. Jamaah kita kan akhirnya kan masih mikir apa amat ini harus selesai kan gitu adanya. Mending nggak denger lah, mending pakai bawah semua malah enak kita. Nah selesai itu saya komplain. Maaf saya udah usahain cepet tapi masih nggak bisa. Mak kenapa sih Bapak cepet-cepetan? Kata mereka, kata pengurusnya, Pak Ustadz, jamaahnya ini tuh orangnya pada dagang katanya. Yang semacam PKT itu. Iya. Mereka udah mau terawih mending lah, masih pakai lama. Ya bukan masalah gitu, tapi kalau bisa tolong bilangin jangan pakai sumber atas, itu bikin kayak dulu. Kayak orang balapan jadi. Susah, tapi banyak juga yang biasa. Nah, ada juga yang 8 rakaat dengan 3 witirnya. Ini pun lucuan. Kebanyakan kan kalau yang 8 kan witirnya langsung 3 rakaat itu ya. Tapi saya ketemu juga yang 8 rakaat witirnya 2/1. Ada. Gitu. Awalnya mereka nggak 8 rakaat, awalnya 20 orang. Saya kan beri lama di situ 20. Tiba-tiba minta 8. Bang kenapa? Capek Pak Ustaz. Jadi 8 itu bukan karena dalil, karena capek dari dahulu. Makanya witirnya tetap 21 ya. Bukan yang 3 langsung sampai. Ya, persoalan tapi nonton itu ya nanti yang nacin-nacin nanti tambahin sendiri ya iya gitu katanya. Nah, jadi masalah tarawih sebenarnya nggak harus 20, bisa lebih. Imam Maliki di Madinah dulu itu bukan 20, 36 malah. Iya, jadi ini kan sholat sunnah. Ya lanjut. Nah yang jadi masalah adalah niat. Di ibadah yang lain, niat itu bareng sama kegiatannya. Kenapa? Salah satu fungsi niat adalah untuk membedakan antara ibadah dan gak ibadah. Sama-sama cuci muka, yang satu jadi cuci muka biasa, yang satu jadi wudhu. Apa yang membedakan niat? Sama-sama gerak, yang satu sholat, yang satu yoga. Ada yang membedakan niat. Tapi kalau ibadah yang nggak ada bedanya, maksudnya yang nggak ada selain dia, pasti ibadah maksudnya, maka nggak butuh niat. Apa contohnya baca Quran? Baca Quran kan nggak ada yang ibadah, otomatis ibadah itu, maka nggak perlu niat. Zikir, otomatis ibadah, nggak ada zikir yang nggak ibadah, maka nggak usah pakai niat. Tapi ibadah yang ada padanannya yang bukan ibadah perlu niat. Contoh puasa. Sama-sama nggak makan, sama-sama nggak minum, yang satu karena puasa, yang satu karena mau operasi. Yang bedain apa niat? Kan begitu. Nah hanya saja puasa niatnya nggak bareng dengan kegiatan kayak wudhu, kayak sholat. Kenapa? Karena susah barenginnya. Pasti kelewat atau pasti sebelumnya. Disinilah ulama membuat ijtihad, tetap nyambung lah sampai para sahabat. Itu bahwa niat puasa itu sebelumnya dan boleh dilakukan longgarnya yaitu pada malam hari. Asal udah malam hari sudah boleh niat buat besok. Satu. Yang kedua, bedanya lagi. Saya tanya, niat puasa itu setiap malam apa sekalian aja sebulan? Ya sebulan paket biar nggak lupa. Kata Imam Syafi'i, puasa itu kalau sudah buka ya selesai puasa. Ya kan? Mulai lagi kapan? Nanti aja mulai puasa lagi. Nanti kalau buka selesai lagi, artinya apa? Setiap hari orang melakukan puasa dan selesai. Contoh hari ini puasa, maka sekarang selesai karena udah malam. Besok mulai lagi. Karena ibadah yang tadi dengan besok itu berbeda, maka kata Imam Syafi'i butuh niat setiap
mau puasa, yaitu setiap malam. Iya. Contoh kalau niatnya sekarang buat puasa besok, kalau udah balik kan udah selesai puasanya, terus puasa besoknya lagi, kok nggak niat gimana? Maka tetap harus pakai niat lagi. Itu kata Imam Syafi'i, makanya niatnya setiap malam. Nah sekarang saya tanya nih, orang Islam wajib puasa itu sebulan apa sehari? Full sebulan. Inilah yang berbeda dengan Imam Maliki. Orang Islam kan wajibnya sebulan. Ya udah, niat buat puasa sebulan selesai. Kata Imam Maliki. Iya. Nah kalau Imam Syafi'i nggak bisa. Sebulan kan isinya 29 atau 30. Itu per harinya itu beda-beda. Kenapa? Karena selesai. Saya anggaplah begini sebenarnya. Bagi orang yang terawihnya 8 dulu niatnya sekali di awal apa setiap takbir dia niat takbir ifrad. Nah kenapa niatnya nggak di awal? Saya sholat terawih 8 rakaat, Allahu Akbar, 2 rakaat salam, berdiri lagi Allah begitu. Itu dari Imam Syafi'i begitu. Karena apa? Setiap salam selesai sholat, begitu dia takbir ifrad dia niat lagi. Kata Imam Syafi'i. Nah, cuma karena ini ijtihadnya orang hebat, ya udah kita nggak bisa menyalahkan, nggak berani kita, bukan kapasitas kita membenarkan salah satu dan menyalahkan yang lain. Nah, kita anggap mereka semuanya punya tendensi, punya dasar masing-masing. Nah, bagi kita bisa dilakukan dua-duanya. Ya, pakai dua-duanya. Kenapa? Begini, kata Imam Syafi'i, karena harus niat setiap malam, maka kok ada malam yang dia nggak niat, puasanya nggak sah. Kata Imam Syafi'i, kenapa? Orang ibadah kok nggak niat, ya nggak sah. Nah maka kita pakai dua-duanya. Pakai Imam Malik, maka di awal Ramadan kita niat, saya niat puasa besok dan sebulan full waktu mulai ta'ala. Nah, begitu ada malam yang kelupaan, kata Imam Syafi'i nggak sah. Nah, saya kan ikut Imam Malik juga kemarin. Berarti masih sama besok lah gitu. Nah itu akal-akalan nanti. Ya udah kan nggak apa-apa, emang ada ilmunya. Ada ilmunya nggak apa-apa sih lah. Nah ini masalahnya. Selanjutnya saya tanya, puasa itu startnya kapan? Startnya puasanya loh, puasanya startnya kapan? Subuh. Subuh apa imsak? Subuh apa imsak? Oke lah, kita yang sakok dulu. Ya yang sakok dulu. Justru sakok ini nanti butuh yang enak. Nah, subuh sampai maghrib. Kalau maghrib gampang apa namanya? Nandainya. Kenapa? Kita di pinggir laut aja, begitu matahari tenggelam udah maghrib. Walaupun nggak sama jam. Walaupun jam 5 itu ya. Walaupun jam 5 lah. Ya kan beda wilayah kan beda jam pasti. Nah, yang penting matahari tenggelam udah maghrib, udah bisa makan kita. Yang susah itu subuh. Kenapa? Subuh kan bukan matahari muncul, tetapi sinar matahari yang menerangi langit itu kelihatan terang, namanya fajar. Nah fajar itulah benar fajar apa enggak? Itu yang susah lepasin. Jam 7 biasanya. Nah, walaupun sudah ada ahli hitung tadi, tetap kan patokan hasilnya kan patokan hasilnya kan melihat matahari itu tadi. Nah, sekarang ahli hitung itu bisa mereka. Karena fajar itu hitung sinar, bukan hitung barang yang bisa dilihat langsung. Hitung sebulan sinar begitu. Itu hampir kayak isya lah. Isya kan bukan isya. Isya itu matahari sudah turun, ya. Kan atas masih terang nih. Terang, lama-lama terangnya hilang. Itulah isya. Nah, subuh itu kebalikannya isya. Ketika terang muncul, bukan matahari muncul, terang muncul, itulah subuh. Nah ini pasti pas jam berapa, lewat berapa menit, lewat berapa detik, itu susah. Nah
Adzan Pak Ustaz subuh, coba bilang subuh itu ada patokannya. Adzan itu pasti sudah lewat subuh, walaupun lewatnya semenit yang lalu. Bayangkan kalau bapak patokannya ada, masih minum begini, begitu ada langsung selehin. Saya yakin masih minum tadi itu udah masuk subuh itu. Real time-nya. Iya. Disinilah ulama kita membuat hati-hati yang namanya imsak. Belum lagi kalau kita mau teliti ke orang-orang yang belajar ilmu falak. Orang-orang yang belajar ilmu falak itu Pak, kalau membuat jadwal sholat itu bukan real time, tapi dikasih tambahan. Contoh gini, duhur itu seandainya secara hitungan kan duhur kan matahari pas di atas, kalau pas di atas kita loh ya, lewat sedikit aja, lewat sedetik aja udah duhur aslinya lewat sedetik itu udah duhur. Tapi tukang buat jadwal nggak begitu, tetap dikasih pelonggaran sekitar 4-5 menit. Kenapa? Namanya hati-hati, biar ketika orang sholat itu sudah pasti masuk duhur. Jangan sampai ada orang yang sudah sholat karena dia mau pergi, nungguin waktu sholat dulu masuk, kalau dia sholat baru pergi. Jangan sampai dia sholat tapi belum masuk waktu. Maka mending dilebihin dikit, Pak. Gitu. Waduh, nggak boleh pulang ya, Pak. Iya, lanjut. Oke. Kalau beneran pakai rumus yang itu, berarti kalau subuh jam 4, aslinya jam 4 kurang 5 itu sudah masuk subuh. Kalau beneran pakai rumus yang tadi loh. Kenapa? Si pembuat jadwal hati-hati ditambahin 5 menit jadi jam 4 pas. Kalau kita makan masih jam 4 kurang 2 menit, sudah masuk subuh. Tapi belum ada. Kita begitu. Nah karena itu tukang jadwal kita khusus Ramadan ditambahinlah imsak itu mundur 5 menit jadi real time. Kalau real time-nya jam 4 kurang 5, jam 4 kurang 10 imsak. Real time jam 4 kurang 5, subuh jam 4 pas, karena tambahin 5 menit. Makanya kalau kita lihat di jadwal imsak ke subuh itu sekitar 10 menit. Ya, kehati-hatian. Kalau kita imsak berhenti makan, pasti selamat. Tapi kalau kita gambling, subuh aja lah. Kan secara rumus kan puasa kan startnya subuh. Nggak apa-apa kalau beneran bisa ngepasin. Tapi sulit, susah. Tuh. Pasti nanti nabrak subuh. Kalau Ustaz, ya saya kita udah nggak makan, nggak minum, aman dong. Rokok 2 kalau Ustaz menunggu subuh. Wah, ya sama aja. Ini posten. Kalau belum 3 batang belum selesai tadi. Bisa. Nah inilah kalau sebelum terus kita hanya menyelesaikan makan, menyelesaikan minum, paling kan semenit 2 menit. Itu secara ilmu falak masih belum nabrak. Ya, masih ada sisa 3 menit lagi. Makanya kata guru-guru kita, kalau imsak berhenti, tapi kalau masih seret ya tak apa-apa lah, minum sekedarnya aja buat menghilangin itu, bersihin mulut lah. Nah, karena masih ada waktu 5 menit aslinya. Tapi jangan dilanjutin sampai subuh, pasti nabrak. Belum kenyang. Nah sekarang, tapi kalau orang sana nggak ada imsak, bisa jadi sana aja pembuat jadwalnya real time. Jempolnya ketinggalan. Tapi kalau Indonesia tambahin tanya atau orang jadwal kalau menurut saya. Kita kan analisa dari jauh aja. Sekali-sekali temuin yang pembuat jadwal, Anda buat jadwal ini tuh ditambahin apa pas sih? Sekali-sekali tanya itu. Kalau pas, mungkin dia nggak usah buat imsak. Kalau dia buat imsak, saya yakin pasti ada tambahan. Kalau kata beliau juga bertanggung jawab, makanya kasih imsak. Kok sampai salah ada yang sadar begini. Salah tukang jadwal, orang jam 4 kurang 5 ditulisin jam 4. Gitu tadinya ada proses begitu. Tukang jadwal pasti ngomong, kan udah tak kasih imsak, salah sendiri nggak nurut begitu pasti. Iya. Kecuali kalau saya nggak bilang imsak, nggak ada imsaknya, saya salah. Kalau nggak ada imsak, nanti real time aja. Tapi kalau nggak real time, ada tambahan, kasih imsak. Nah di Indonesia rata-rata setahu saya ada tambahannya.
makanya ada imsak. Ya, stop sampai di sini. Lanjut. Begitu puasa, namanya puasa pertama kadang-kadang kan kita kan lupa makan itu Pak. Ada 3 macam, sengaja, nggak sengaja, lupa. Kalau sengaja otomatis batal lah, namanya sengaja. Pura-pura lupa. Wah, sengaja namanya. Rasanya sengaja. Nah, 3 ini ya sepakat. Kalau sengaja batal, sepakat kan ya? Sengaja batal, sepakat. Kalau nggak sengaja nggak batal. Contoh, lagi nguap, rombongan lawat masuk, nggak sengaja nggak batal. Enggak ini ya. Apa namanya nggak sengaja? Coba. Contoh lagi lupa, namanya puasa pertama, habis sahur, sholat subuh, tidur, bangun-bangun jam 8 pagi, haus, ya habis dispenser, gluk kata anak, ya bapak nggak puasa, astagfirullah lupa, nggak batal. Tapi jangan dikit lagi enggak, itu dikit lagi yang batal. Kalau benar lupa, Mubazir nih. Sekali lagi saya ulangi lagi, kalau sengaja batal, contoh sengaja yang batal begini. Contoh sahur, benar terus mengapa? Wah masih ada 1/2 jam lah, gitu. Terus kita makan cepet-cepet karena 1/2 jam, nggak ganti tidak apa, buru-buru. Selesai makan, selesai minum, selesai semuanya, lihat jam, kok masih 3:30? Waduh, jamnya mati ini ternyata. Nah, jam berapa sih aslinya? Melihat jendela, udah terang. Lihat HP, ya jam 6. Berarti tadi saya makan 5:30 gitu. 5:30 tuh udah subuh belum? Sudah Lewat. Udah resmi, udah lewat. Hah? Nah, dulu saya tanya, makannya sengaja apa enggak? Makanya sengaja. Nah, ya udah batal. Aman. Dia makan sengaja batal, namanya salah prediksi. Dikira belum subuh, ternyata malah udah 5:30. Tapi makannya dia sengaja, karena itulah batal. Dia kan hanya salah prediksi, bukannya nggak sengaja makan. Kalau makan pasti sengaja. Nah, ya itu makanya batal. Kalau makan nggak sengaja berarti bukan makan. Ada tapi yang kepala masuk tadi. Yang lemas tendang ya gimana? Makanya dia batal. Tapi kalau nanya dosa ya nggak dosa, nggak salah prediksi. Makanya ngaji. Ya kan? Dosa enggak? Ya nggak dosa. Beda sama begini. Siang-siang kita lari, haus, minum. Itu namanya dosa itu lah. Nah, ini udah tahu kalau orang lari itu pasti haus. Malah Ramadan pakai lari lah itu. Kuat beneran kan? Nah, salah kalau itu. Kalau itu salah namanya. Tapi bagi orang yang tadi dia bukan salah, hanya salah prediksi. Kalau hitung-hitungan dosa enggak, pantas-pantasnya enggak dosa lah pantas-pantasnya. Orang dia salah prediksi, tapi tetap puasanya batal. Harus ganti nanti setelah Ramadan. Saya kasih rumahnya. Nah, tuh. Ini yang real aja saya contohnya. Nah, begitu selesai Ramadan lah saya loncat aja lah saya loncat. Selesai Ramadan, ternyata nanti ada pilah-pilah tentang orang yang nggak puasa. Saya ngomongin orang-orang yang nggak puasa, yang diperbolehkan saja lah, yang boleh nggak puasa. Ada orang yang nanti setelah Ramadan nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Qadha itu apa qadha? Hitam. Qadha itu kalau untuk puasa ya, bayar puasa dengan puasa, itu namanya qadha puasa. Kalau fidyah apa? Ya puasa pada yang lain. Dengan Bayar. kalau Indonesia dengan beras. Ya karena kita ini makanannya beras dengan beras. Sebanyak apa? Aslinya Pak, aslinya itu segininya Nabi itu apa namanya? Rau. Kalau Jawa setahu. Tahu. Apa namanya? Iya, segininya Nabi lah. Sekeraupan inilah. Iya. Terus para peneliti ulama beda-beda. Ada yang mengatakan itu tuh kalau beras sekitar 6 ons. Ada bilang 7 ons. Orang Jakarta karena duitnya banyak, sebenarnya hati-hati, seliter aja lah. Seliter itu lebih gampang. Kenapa? Seliter itu 8 ons. Pasti dan lebih. Udah aman.
Nah, maka di kita rata-rata orang kalau mengeluarkan fidyah itu 1 liter. Nah, kali nggak puasanya dia berapa? Oh, 30 Kali nggak puasa. Nah, kami tahu nih, ada orang yang nanti setelah Lebaran, ketika kemarin dia Ramadan nggak puasa, dia nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Siapa? Orang gila. Oke lah, orang gila asli. Orang asli gila. Oke, itu memang nggak qadha, nggak kayak ini. Ya. Kan dianggap iya. makanya ngaji tahu. Ada lagi satu lagi. Oh, nah, betul, satu lagi. Anak kecil. Anak kecil nanti setelah Lebaran, kemarin Pak Borong 5, kalau masih pasca kodok, lalu sembilan kepada mereka mau masuk puasa. Iya. Nah, batasnya kapan? Kecil itu batasnya apa? Batasnya balik itu kalau laki-laki, mana yang duluan di antara dua? Ya, mimpi basah hausnya, atau 15 tahun, mana yang duluan? Belum 15 tahun Pak Ustadz tapi udah mimpi basah, udah balik. Ini 5 tahun. 5 tahun. Balik rumah. Udah 5 tahun. Tapi tekan mimpi. Dia nggak pernah mimpi basah Pak Ustadz tapi udah 15 tahun, udah dewasa juga, udah nggak anak-anak lagi. Kalau perempuan sama anak yang duluan juga atau 15 tahun. Nah, dua kelompok ini nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Siapa? 1 anak kecil, 2 orang asli gila yang asli. Nah ini Nomor 3. Nomor 3, betul tadi, gila buatan. Nah, ini yang dipadu buat-buat, contoh orang makan susu kebanyakan. Apa namanya? Dukun. Oh, makan ciun ini. Akhirnya dia kotor 10 hari jadinya. Itu namanya buatan. Orang ini wajib qadha, tapi enggak kena fidyah. masih ada di dalam. Nomor 4, siapa yang wajib qadha lagi enggak kena fidyah? Musafir. Musafir kok nggak puasa? Boleh nggak sih musafir nggak puasa? boleh. Makan dulu. Tapi musafir ya, musafir ya. Kalau nggak musafir nggak boleh. Contoh Mas Biar, mau kemana Mas? Mau ke Tubilang. mau ke Padang adanya. Kapan jalan Mas? Nanti jam 10. Kapan siap? Besok pagi lah, siap aja lah, nggak usah sekarang. Begitu kita lewat rumah, beliau jam 8 lagi benar-benar ngobrol sambil makan keripik. Nah, mau puasa ya? Kita gituin. Dia kata dia kan musafir Pak Ustadz. Musafir dari mana? Masih di rumah. Jalan. Berarti udah pergi dulu kalau gitu kan? Nah, iya kan perginya jam 10. Ini jam 8 udah makan keripik aja di rumah. DP. Nggak bisa. Kalau musafir baru boleh nggak puasa. Iya kalau jadi berangkat jam 10. Kalau tiba-tiba mobilnya harus ke bengkel dulu, berangkat besok. Nggak puasa atas nama apa? Saling bengkel. Makanya boleh nggak puasa kalau beneran sudah musafir. Haji itu. Ya paling nggak udah sampai sono lah Banten, mampir rest area makan. Nah itu tuh namanya musafir. Jalan saja. Minimal 85 lah yang aman lah. 85 lah. Di Bandung ya. Bandung halal. Aslinya sih bukan kilometer aslinya. Aslinya hitungan jalan kaki. Aslinya. Lu paling Bandung. 2 hari jalan kaki. Terus para ulama membuat penelitian 2 hari jalan kaki itu berapa panjang sih? Nah dihitung-hitung oleh para ulama sekitar 80 sampai 85 km orang jalan kaki selama 2 hari itu. Makanya orang kita sekarang membuat gampang aja, kalau tujuan perjalanan sekitar 85 km dia musafir. 190 kilo. Ya. Nah, saya tanya nih, zaman dulu udah ada kuda? Zaman dulu ada lah kuda. Ya, onta juga ada. Tapi hitungannya patokannya 2 hari.
Kalau naik kuda kayaknya nggak sampai 2 hari. Kan begitu. Tapi tetap sudah dianggap musafir namanya. Disinilah para ulama berkesimpulan bahwa musafir itu hitungannya jarak, bukan kepayahan. Walaupun naik pesawat kita nggak terasa tiba-tiba sampai, yang penting sudah lewat 85 km, namanya sudah musafir. Nah, di sini hanya saja ada bedanya. Bagi musafir kan ada beberapa kemurahan tuh. 1, kemurahan boleh nggak puasa. 2, kemurahan boleh berintas sholat. Contoh, saya ambil contoh kosor aja lah. Kosor itu 4 jadi 2. Ya, saya tanya, musafir kalau di perjalanan dia sholatnya dirintas atau di kosor, nanti begitu dia sampai rumah wajib qadha enggak? Yo, wajib qadha apa enggak? Kalau dia kosor sholatnya selama perjalanan sampai rumah wajib qadha apa enggak? Enggak. Sampai tujuan atau sampai balik lagi ke sini lah. Itu baris kasih makan. Kalau sampai rumah di sini udah di toilet ya udah enggak. Bukan sholatnya yang kemarin itu yang waktu dia jalan itu, yang kosor itu wajib qadha lagi apa enggak? Enggak kan? Ya. Tapi kalau musafir terus dia milih nggak puasa walaupun boleh, nanti begitu selesai lebaran dia di rumah wajib qadha apa enggak? Bedanya di sini. Kalau kita ambil kemurahan nggak puasa, ujung-ujungnya tetap qadha. Tapi kita ambil kemurahan kosor, nggak usah qadha kan sudah selesai urusan. Maka bagi musafir ngambil kemurahan kosor itu lebih bagus daripada nggak diambil, daripada sholat rakaat. Iya. Bagi musafir ngambil kemurahan batal puasa, ama nggak ngambil, bagusnya nggak diambil. Kenapa? Toh kalau diambil ujung-ujungnya juga bayar, ngapain pakai diambil? Kalau kita kuat, ngapain pakai batal, intinya begitu. Makanya bagi musafir, kalau kuat bagus puasa daripada Puasa ada yang dimakan. nah itu tuh kalau sholat. Kalau sholat bisa dikosor ya tidak? Kalau sholat bisa. Kalau sholat kan kalau dari kosor udah selesai urusan. Kalau puasa Puasa Kalau dikosor. puasa tetap batal, belum selesai urusan. Puasanya dikosor. Gak bisa dikosor, kan bisa. Kembali gitu, gak bisa. Dikosor. puasa lebih tinggi derajat daripada sholat. Bukan masalah tinggi nggak tinggi, lebih nggak bisa hilang dia urusannya. Kali gitu bisa. Nggak bisa. Anaknya sanghari aja banyak ya sanghari ini. 3 bulan Kan dikosor. kalau pakai pesawat kan gampang kalau udah udah berarti jangan batal lah, wah gampang kan gitu. Nah lanjut, musafir kalau dianya nggak puasa, nanti setelah dianya selesai Ramadan hanya wajib qadha saja, nggak wajib fidyah. Yang ketiga, orang yang haid dan nifas hanya wajib qadha saja, nggak wajib fidyah. Yang keempat, orang yang sakit, keempat berapa tadi? Udah pokoknya itulah. Selanjutnya, orang yang sakit dan ada harapan sembuh. Ramadan mungkin kecapean atau apa atau kena TB, akhirnya masuk rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, harus nginep ini diinfus. Infus batal puasa nggak sih? Batal. Ora. Batal. Maksud saya nggak coba. Ayo, infus batalin puasa apa? Batal. Enggak. Enggak. Ayo, beda kan? Enggak batal. Udah mati kan? Orang malah jabatan pagi malah bagus. Saya maunya diinfus terus. Nah saya tanya nih, orang kalau diinfus itu kenyang nggak sih? Kenyang. Nah ini kalau seandainya nggak batal, saya punya duit banyak, setiap Ramadan pakai dok infus setelah. Boleh nggak begitu? Takut orang kaya, pasti ada miskin kalau begitu. Iya, infus itu batal puasa. Kenapa? Karena dia walaupun masuknya lewat sini, tetap ujung-ujungnya ke pencernaan. Orang koma walaupun nggak makan, infus hidup dia masuk kenyang. Kalau vaksin? Nah, gini, Vaksin yang nggak masuk
Yang masuk ke sini, masuk ke sini itu nanti ada 2 jalur kata dokter. Satu jalur yang masuk ke pencernaan kayak infus, 2 jalur yang masuk ke darah kayak obat suntik biasa. Ya, yang masuk ke darah itu nggak batalin. Karena nggak nyanyi. Iya makanya itu nggak batalin. Nah sekarang kalau vaksin saya nggak tahu masuknya kemana itu. Tanya aja lah dengan menyuntik. Iya. Ustaz hanya tahu rumusnya aja, nggak tahu realnya. Kalau realnya tanya yang nyuntik ya dok, ini kemana larinya ini? Ke pencernaan apa ke darah? Darah udah apa? Nggak apa-apa. Kata dokter banyak pertanyaan. Puasa-puasa aja. Nah, lanjut sekarang. Orang sakit yang ada harapan sembuh tadi DB tadi masuk rumah sakit 3 hari nggak puasa. Begitu selesai lebaran wajib kodok saja, nggak wajib fidyah. Nah, berbeda dengan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Contoh, sakitnya apa itu? Lambung begitu dicek usus sudah rusak semuanya. Mau nggak mau harus operasi dipotong dan rusak. Kalau nggak potong nanti nimbal makin parah lagi. Akhirnya dipotong usus yang belum tinggal sedikit. Dijahit sama dokter kan bisa sekarang. Nah setelah selesai sama dokter bilang Bu atau Pak, mulai sekarang Bapak nggak bisa makan banyak. Kenapa? Nggak muat. Tapi Bapak harus sedikit-sedikit makannya setiap 3 jam atau 4 jam. Paling enggak 2 sendok lah maksimal. Nah karena Bapak makannya sedikit, nggak kuat buat seharian. Maka maksimal 4 jam harus masuk makanan. 4 jam harus masuk. Kalau orang begini kan udah nggak bisa lagi puasa dia. Ditunggu kodoknya nggak bakal bisa kodok lah. Maka bagi orang ini hanya wajib fidyah saja. Mau potong ususnya? Wah. Fidyah saja. Oh ini tadi nanya kosor nih. Potong ususnya. Lanjut. Biar imbang ya. Hanya saja cara mengeluarkan fidyah atau ngasih fidyah ke fakir miskin itu caranya adalah kayak orang puasa atau kayak orang kodok puasa. Sekarang saya tanya, Bapak sekarang puasa buat Ramadan besok boleh nggak? Nah, sama. Kalau sekarang ngeluarin fidyah buat Ramadan besok juga nggak boleh. Jadi kalau mau ngeluarin fidyah itu sekarang nggak puasa, sekarang keluarin. Hari tadi nggak puasa, hari tadi keluarin nggak apa-apa. Atau sekarang ngeluarin fidyah buat 3 hari yang kemarin, malah boleh kayak orang kodok. Tapi kalau belum jatuh tempo nggak bisa. Tidak ada TOP-nya. Ya, ada hari-harinya tuh. Atau yang udah lewat malah boleh kayak orang kodok. Jadi itu caranya. Nah, siapa lagi yang hanya fidyah? Orang yang sudah tua renta, yang nggak bisa diajak puasa. Bisa karena pikun. Percuma ngajak orang puasa pikun. 3:30 kita ajak sahur. Jam 6 dia makan. Kita ingetin, Mak, jangan makan kan puasa. Enggak makan. Nanti jam 8 makan lah. Maka percuma, udah kasih aja fidyah aja lah. Biar fidyahnya. Atau orang karena sudah saking tuanya, fisiknya udah gak kuat buat puasa. Ditunggu kapan lagi kodoknya kan gak mungkin. Fidyah. 2 orang ini. Ya. Nah, kemarin saya ditanya, saya nggak bisa jawab. Katanya ada anak muda yang punya penyakit yang kayak itu, Alzheimer. Itu tuh penyakit apa pikun sih? Pura-pura itu. Saya nggak bisa jawab itu, karena saya nggak ngerti, belum baca Alzheimer itu kayak apa. Dia tuh penyakit yang bisa sembuh, apa kayak pikunnya orang tua yang makin parah terus nggak bisa sembuh. Oh kalau bisa sembuh berarti ya kodok aja nanti. Tadi itu sakit yang ada harapan sembuh berarti maksudnya. Ya lanjut. Sekarang kita bahas orang hamil kan kita punya istri. Ya atau menyusui. Gimana sih Pak Ustadz orang hamil menyusui itu puasanya? Kalau dia nggak puasa bagaimana? Nih ada 3 macam. Yang pertama orang hamil atau menyusui dia nggak puasa karena memang dianya nggak kuat. Contoh hamil muda, buru-buru Pak Ustadz puasa udah coba ketah dulu rasanya, udah nggak bisa masuk makanan jadinya. Berarti kan dia nggak kuat nih, maka hanya wajib kodok saja. Kalau dia nggak kuat, Pas kodok lahiran tuh menyusui. iya, ya Kalau nggak makan
air aslinya. Nah, gimana tuh kan nggak bisa dibayar tahun depannya? Ya udah nanti sebisanya kodoknya kapan dia bisa. Puasa walaupun 2 tahun 3 tahun. Iya. Sekarang nih kita tobat 3 tahun yang lalu. Artinya sebelum kita tobat nggak pernah kita puasa Ramadan. Ini itu aja tuh kita berapa hari kita utang. Iya. Pak Ustadz, saya umur 40, terus saya tobat umur 30. Balik umur 15. 15 kali Ramadan kita nggak pernah puasa. Gimana caranya? Ya bayar lah. Lah iya. Susah dong Pak Ustadz. Susah gimana? Saat Bapak makan enak Ramadan, saya puasa Pak. Lah iya. Masa sekarang Bapak bayar nggak mau? Ya adil lah. Sekarang Bapak puasa, saya enggak kan begitu. Iyalah. Pak Ustadz terus, tapi berapa ya udah cicil. Senang kemes. Nanti juga lama-lama cuma diundang. Senang kemes lihatnya kotor. Potong khususnya. Wah. Iya, setengah. Biasanya karena lewat rumah. Itu nanti kalau baca nanti ya pasti masih dulu di Batas. Ya pasti tetap wajib kotor. Karena kalau itu kita zaman kita nakal dulu kan begitu. Iya, dulu nggak puasa. Terus sekarang udah kebanyakan Pak Ustadz nggak usah puasa ya. Hah? Enak banget jadi begitu. Lah kita yang dari kecil puasa susah. Adil lah. Dulu Bapak nggak puasa, saya puasa kan begitu. Dan sekarang saya nggak puasa, Bapak puasa. Akan tobat. Kalau mau Tobat ngasuh. Kita lanjut dulu yang ini. Yang nomor 2, orang hamil atau menyusui, dianya nggak kuat, anak atau janinnya juga nggak kuat, dua-duanya nggak kuat. Maka kalau begini ya itu dia adalah kayak yang pertama tadi, hanya wajib qadha. Nggak mandang bayinya, nggak dipandang janinnya. Yang ketiga dia kuat puasa, benernya. Tapi nggak puasa gara-gara janin yang di perut nggak kuat atau bayi nggak kuat. Kalau puasa nggak ada aslinya Pak Ustadz, anaknya nangis terus. Tapi Mbak kuat nggak puasa? Kuat Pak Ustadz. Nah, tapi Mbak kuat nggak puasa? Kuat Pak Ustadz, cuma kata dokter ini kandungan lemah, nggak boleh, harus kasih makan. Ada obatnya juga malahan. Nah, berarti dia nggak puasa gara-gara faktor X, bukan faktor pribadi. Kalau ini maka wajib juga, wajib kodok plus fidyah. Kenapa? Aslinya kan kuat dia, cuma nggak puasa gara-gara faktor X. Faktor X itu begini contohnya lagi selain itu tadi. Saya tanya, kalau kita renang itu betul puasa kan? Batal mau. Batal loh katanya. Dulu katanya kalau untuk di kolom batal. Enggak batal. Kalau minum air batal. dia secara sengaja masuk air. Iya. Nah, udah tahu masuk air, masukkan itu banyak lubang. Masuk air, itu air. Oke, kalau masuk akal. Gini. Tapi jangan langsung ke situ, itu galak banget pesan begitu. Begini. Kalau pertanyaannya renang boleh nggak sih siang Ramadan kita renang? Jawabannya kalau begitu doang pertanyaannya boleh. Tapi ada tapinya. Bagi orang yang kalau renang pasti kemasukan air, bagi dia ini nggak boleh. Kenapa? Tadi itu udah tahu pasti kemasukan air masa renang. Bahkan nggak boleh bagi orang ini. Bagi orang yang oh, Ustaz, ya, tapi kalau saya tidak tahu kalau juga nggak perlu kemasukan air, bisa. Nggak apa-apa kalau orang ini. Tapi bagi orang yang kalau renang pasti kemasukan air, maka begitu dia renang dan benar kemasukan, batal. Nah sekarang pas siang-siang Ramadan, itu yang tadi kita siang-siang Ramadan kita mau refreshing ke kali mancing. Lagi asik mancing di sebelah sana ada bocil-bocil lagi mandi, jalannya. Malah salah satu tenggelam, teriak-teriak yang lain kita tolong. Kalau kita tolong pasti masukkan air, nggak kita tolong bocil meninggal berusaha. Nah, akhirnya terus ya udahlah, tolong aja lah, wajib, tolong aja apa-apa. Tapi beneran nggak tolong masukkan air beneran. Bisa kan sebentar. Kan tadi ceritanya kalau kita tolong pasti masukkan air ceritanya. Maka bagi orang ini puasanya tetap batal. Efeknya nanti setelah Ramadan wajib qadha plus fidyah.
Kenapa? Karena harusnya dia kuat tuh puasa, cuma batal gara-gara bocil tadi. Walaupun nggak membatalkan puasa. Iya kan, dianya nggak kepengen batal, tapi kan mau nggak mau harus batal kan nyelam. Maka dia batal puasa dan wajib kodok. Rugi dong Pak Ustaz. Ya langsung terbuang pada rugi dihitung-hitung, nyelamatin nyawa bocah kan nggak apa-apa lah. Iya, ya kalau takut rugi minta orang tuanya, Mak bayarin bidiaku ya. Jadi dia wajib kodok terus dia. Ini kenapa? Karena dia nggak puasa faktor X, bukan karena dia nggak kuat. Nah, dia ada 3 macam nih. Nggak kuat karena pribadi, nggak kuat dua-duanya, yang nggak kuat kandungannya atau anaknya. Maka beda apa namanya efeknya. Dan yang terakhir, ada orang yang nggak puasa dan nanti wajib kodok plus kafarat, bukan fidyah. Kafarat itu hukuman kalau bahasa kasarnya. Ngaji. Untung kan pengaji kan. Ngaji nggak Tahu tahu. gua. Kena dia meninggal dulu. Tunggu aja. Hukumannya ada 3 tingkat dan harus urut, nggak boleh milih. Yang pertama memerdekakan budak. Pak Ustaz, ya Indonesia nggak ada budak. Ya udah, turun ke nomor 2. Puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, dia bukannya. Puasa 2 bulan berturut-turut Pak Ustaz. Ya, boro-boro 2 bulan Pak Ustaz. Saya nggak pernah puasa, biarlah kalau puasa. Milih apa? Nggak, turun. Semua tiga-tiganya. Suruh milih. Bukan milih, urut. Kalau 1 nggak bisa, kedua. Nah, yang satu 2 nggak bisa ke nomor 3. Apa nomor 3? Ngasih makan 60 fakir miskin. Siapa orang ini? Tapi kodenya tetap ya, kodenya tetap. Siapa orang ini? Orang yang batal puasa gara-gara hubungan suami istri. Batalnya karena hubungan suami istri. Dan kabar gembiranya yang wajib nanggung hukuman. Kalau kodok dua-duanya wajib. Yang wajib nanggung hukuman suami. Iya. Kamu Ini, istri gue mayoritas ulama. Kamu istri godain juga. Nah, ya udah jangan mau lah. Kalau Pak Sofian pakai yang pertama, bebasan budak. Nah, tuh, kamu nggak ada muda sekarang. Banyak. Nah, jadi ini yang kita bahas pada malam hari ini jam 10 lewat. Belum Dia. Ada kan? Mau tanya kan? Iya. Silakan. Kalau mualaf hitungan tadi kan puasa kalau kita nggak puasa 10 tahun itu bayar 10 tahun nih. Kalau mualaf gimana tuh? Yang baru masuk Islam Baru 20 tahun. 20 tahun dah. Iya, begini saya tanya. Waktu kita kecil kan kita berislam nih. Kita dulu. Waktu kita kecil kan kita sudah Islam, walaupun nakal tapi sudah Islam. Saya tanya, bagi kita yang sudah Islam walaupun nakal, puasa wajib nggak? Wajib, tapi malas ke puasa kan begitu akhirnya waktu dulu. Nah sekarang nomor 2, bagi si mu'alaf itu, waktu dianya belum masuk Islam, masih Kristen, anggaplah dianya masih puasa apa enggak? Orang wajib. Enggak. Nggak wajib. Makanya begitu dia masuk Islam nggak wajib khotbah. Orang nih. Wes. Kristen dulu. Ada lagi tak? Belum kesimpulan ya. Non Muslim selain Islam maksudnya nggak punya kewajiban apa-apa, wajibnya cuma 1, syahadat. Dia nggak wajib sholat, nggak wajib zakat, nggak wajib puasa, nggak wajib haji. Wajibnya cuma 1, syahadat. Nah nanti kalau udah syahadat baru dia wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib haji. Itu bedanya di situ. Nah kita udah Islam dari kecil, masalahnya nasib kita. Iya, gimana? Ayo, silakan lanjut. Jadi gini, kadang-kadang kita kalau kerja capek banget ya, Tata. Biasa aja, biasa. Kadang-kadang habis asar tidur. Tahu-taunya mimpi basah, Tat, gimana? Kita nggak bisa. Kagak lah. Itu sih. Itu mimpinya bulan depan nggak? Mimpinya apa? Ini nggak bisa nonton apa itu? Itu sengaja apa enggak? Enggak, tak.
Udah terboket kali. Nggak sengaja tidur. Sedangkan mimpi biasa makan nanti kalau nggak sengaja nggak batal. Intinya nggak batal. Ya, itu ada rumusnya. Jadi rumusnya itu yang batal itu cuma satu, sengaja. Nggak sengaja batal. Terus lupa juga batal. Ya. Kalau kayak gitu pengalaman pribadi ngapa? Yang bisa mengistri jadinya. Nggak batal, nggak batal. Tapi kebangetan itu. Tapi beneran lupa loh ya. Mungkin ya lupa. Biasanya nggak pernah puasa banget. Iya. Lupa namanya. Tapi rasanya enggak. Kalau ketiduran kan, misalnya ketiduran. Habis berbuat nih malam. Enggak apa-apa. Kelewat enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terus apa urusannya nggak boleh waktu? Enggak salah gitu. Malah Oh, mandi kan luar. Nggak kita masukin, kalau mandi harus minum. Lo digaring sholat subuh berarti. Bukan itu maksudnya. Ya, mandi junub setelah subuh Ramadan itu boleh apa enggak? Bukan boleh apa enggak, wajib. Wajib, kan mandinya wajib juga. Kalau nggak mandi sudah nggak bisa sholat. ya makanya itu nih. Aku udah dengar dari tadi. Yang penting tadi, ketika guyur jangan dimasuk-masukin. Ya. Ketika kumur 3 kali jangan yang dikeluarin 2 kali. Oh puasa berarti tetap sah ya. Benar begitu. Kumur 3 kali, muntahnya 2 kali. Saya mah sekali. Tapi kumur nggak batalin puasa. Selama nggak masuk ke dalam. Artinya puasa kita sah atau tidak? Tetap sah. Dan kita selesai melakukan kewajiban yaitu mandi. Ya. Umur tidak membatalkan puasa. Kemarin juga ada yang nanya ini. Yang penting enggak Belum sampai mandi masuk lah. ke dalam. Masuk enggak ke tenggorokan? Masuk. Biasa dong. Kalau dia nggak tenggorokannya. Ya. Tapi jangan nanya kalau mau pakai marjan mau tak. Nggak mau saya jawab. Marjan beda dulu. Ono rasa manja. Nggak mau jawab. Nah, Kuburnya segelas. cukup ya. Oh, Terima kasih. itu kan. Iya, silakan. Itu banyak nama salah orang itu ngasih makan 60 anak yatim. Fakir miskin. Fakir miskin. Iya. Itu hitungannya 1 hari atau sekali makan. Oh iya. Gini dia Pak Budi. Bisa 60 fakir miskin 60 porsi bisa, atau 1 fakir miskin 60 porsi bisa, atau 60 fakir miskin per miskin 1 porsi tapi dikasihnya 5 kali kalinya bisa. Nggak harus Bisa dicicil. bisa dicicil. Kalau ada yang ngasih bagi kita uang. Ya. Ya kalau udah besok ada yang ngasih Tapi itu lah. tajil. Ngakunya tajil kan. Kemarin ada begini, ada yang nanya, Ustaz ya, kalau kita akalin akalin gimana? Jadi kalau kita kepengen, kita minum dulu, baru buat suami istri. Iya. Ada yang nanya begitu, itu kan berarti kan dia batal puasa bukan karena hubungan suami istri Pak Ustaz, tapi karena minum. Kalau begitu gimana Pak Ustaz? Saya bilang sama-sama ngakalin kok begitu, masih dosa sama begitu. Iya. Kok masih dosa? Lah iyalah, namanya batal puasa sengaja kan masih dosa. Kalau sama-sama mau ngakalin, aku mau ke Bandung. Maksudku, kalau kamu musafir boleh batal. Luar biasa. Dia nyari rambu-rambu Bandung nih. Entah malam aja lah bebas sudah. Bandung urusannya. Gua tapi ke Bandung. Yang sering ke Bandung nih di Terima kasih untuk doa saya kembalikan kepada Baik, terima kasih. Masih ada yang mau ditanyakan nggak? Tunggu. Baik, tidak ada kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala min sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syairan hamdan na'iman.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعلي سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تبلغنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند الأرض والرجال وتبلغنا صلى الحياة وبعد الموت إنك سميع قريب مجيب دعوتنا يا رب يا هادي اللهم يا واسع سلام وقرناه من القرآن العظيم لا إله إلا الله واستغفرنا من سبحانه وبحمده وواصلنا ورنبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جمال شهادة من نوازل ورحمة بفضل كلام الله وبارك رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة يا أهل القبور يا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا للمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد والجلد والعين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ورحمة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجد من النار والعفو والنجاة ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وبالخير وبالبركة وبالنعمة والسعادة والسلامة وبالجودنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل يا كريم Muhammad